Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengawali masa kerjanya dengan melakukan belusukan ke sejumlah wilayah di Jakarta. Gaya belusukan ini pun dianggap mirip seperti yang dilakukan oleh ayahnya, yakni Presiden ke-7 Joko Widodo. Benarkah demikian? Sehari selesai dilantik sebagai Wakil Presiden, Gibran meninjau proyek Moda Raya Terpadu atau MRT fase 2 di kawasan Monumen Nasional Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. Momen kunjungan ini diunggah oleh Gibran di akun media sosialnya. Dalam kunjungan tersebut, Gibran meninjau perkembangan pengerjaan stasiun Monas dan stasiun Tamrin. Sehari berikutnya, Selasa 22 Oktober, Gibran meninjau pengerjaan jalur lintas raya terpadu atau LRT fase 1B Velodrome Manggarai sepanjang 6,4 km. Peninjauan kemudian berlanjut ke Cibubur Youth Elite Sport Center di Jakarta Timur. Proyek senilai 249 miliar ini meliputi pembangunan dan renovasi sejumlah fasilitas beberapa cabang olahraga seperti panahan, panjat tebing, renang, dan gimnastik. Fasilitas tersebut akan diproyeksikan sebagai pusat pelatihan olahraga untuk meningkatkan prestasi atlet Indonesia. Jadi sudah tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi nanti tempat latihan kurang layak. Tempat latihannya cukup. Nanti kita tinggal genjot prestasinya sesuai standar internasional. Ya. Di aktivitas pada hari kedua itu, Gibran juga mengecek pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN 3 Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Gibran berharap program makan bergizi gratis dapat dikerjasamakan dengan swasta dan badan usaha milik negara. Dengan demikian, program makan bergizi gratis dapat terus dijalankan, bahkan kualitasnya meningkat. Gaya belusukan yang dilakukan oleh Gibran ini bukanlah sesuatu yang baru dan rutin dilakukan oleh para politisi maupun pejabat publik di Indonesia. Namun, gaya belusukan mulai populer saat ayah Gibran, Presiden ke-7 Joko Widodo, rutin melakukannya sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Gaya belusukan Jokowi mulai tenar saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012 hingga 2014. Jokowi kerap kali belusukan berkeliling Jakarta untuk melihat langsung persoalan di lapangan. Salah satu momen yang ikonik dan diingat sampai saat ini terjadi pada 12 Desember 2012. Saat itu Jokowi meninjau gorong-gorong di Bundaran Hotel Indonesia. Tak hanya melihat, Jokowi bahkan masuk langsung ke dalam gorong-gorong untuk mengecek kondisinya. Sejak saat itu hingga menjabat sebagai Presiden 2 periode, di tahun 2014 hingga 2024, Jokowi kerap kali melakukan belusukan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Lantas, apakah label sebagai anak Jokowi ini akan membantunya saat menjabat sebagai Wapres atau justru jadi tantangan baginya? Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo Jati mengungkapkan, tidak adanya sosok ayahnya, yakni Presiden ke-7 Joko Widodo, di pemerintahan jadi tantangan tersendiri bagi Gibran. Suka tidak suka, selama ini ada dukungan politik baginya datang dari ayahnya saat menjabat sebagai Presiden. Ditambah lagi Gibran tak punya dukungan parpol. Bahwa sebagai seorang politisi, bahwa sebagai seorang pejabat publik, tentu harus bisa berdikari secara politik ya, untuk bisa menyukseskan program pemerintahan tahun ini dan 5 tahun ke depan, supaya merubah persepsi publik soal itu. Karena kalau misalnya masih dibayang-bayang itu, tentu akan menjadi beban moral tersendiri bagi Wapres baru ini, karena orang sudah terlanjur melabel, dan inilah yang akan menjadi pembuktian dari Wapres baru ini, apakah akan sejajar atau mungkin juga menjadi partner yang seimbang bagi Presiden Prabowo, atau justru yang kita lihat di pemerintahan berikutnya bahwa Wapres lebih banyak menjalankan fungsi seremonial dari Presiden kalau berhalangan. Sebagai Wapres termuda dalam sejarah Indonesia, tidak heran jika banyak pihak yang menanti gebrakan dari Gibran Rakabuming Raka untuk bekerja melayani rakyat. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah metode belusukan Gibran ini efektif untuk menyerap aspirasi dan menyelesaikan persoalan masyarakat?